Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul setelah sekian lama acara Persadia secara offline tidak terlaksana. Alhamdulillah setiap bulan ada acara online ya dengan materi-materi untuk para diabetisi. Pada kesempatan ini mungkin pada pagi ini saya mencoba berbagi, bersharing lah mengenai gimana sih caranya kita sebagai penderita diabetes ataupun kita sebenarnya normal juga harusnya tahu bahwa gimana cara memelihara gigi supaya kita di hari kualitas hidup kita di masa tua nanti kita tuh akan tetap nyaman gitu ya, karena bagaimanapun juga gigi ini kan uh, dipakai terus sampai selama kita hidup ya. Nggak mungkin langsung aja biar cepat karena waktunya pendek ya. Jadi sebagai pendahuluan mungkin kita harus tahu bahwa pentingnya gigi dan mulut, terutama gigi ya, dalam proses pengunyahan kita, estetik kita, ataupun kenyamanan bersosial. Seperti waktu kita berbicara kan pasti kalau kita bau mulut juga tidak nyaman. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Apalagi kalau kita sampai timbul rasa sakit, ini otomatis sangat mengganggu kinerja kita, aktivitas kita gitu ya. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menjaga kualitas hidup kita supaya dalam menjalani hidup ini kita dengan nyaman. Banyak sekali kan kita masih muda kehilangan gigi gitu ya. Nah, itu juga akan mengurangi, pasti bagaimana juga sebagus-bagusnya gigi tiruan yang kita buat tidak akan bisa sama dengan apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Kemudian estetika, kalau kita ompong di depan gitu kan malu ya. Malu ketemu dengan lawan bicara kita, apalagi kalau yang sering ketemu dengan di audiens yang cukup luas ya, menjadi pembicara gitu. Kalau kita ompong kan kurang ini ya, kurang kurang estetikanya kurang. Jadi marilah kita moga-moga pada pagi ini saya memberikan sedikit tips ya. Ini yang sering saya lakukan di praktek dan alhamdulillah sih memang cukup mudah sebetulnya. Hanya memang kita bisa intens ya untuk menjaga hal tersebut ya. Nah, bagaimana nih kalau kita sebagai seorang diabetesi supaya tantangan yang ada dari kelainan penyakit di rongga mulut ini ataupun gigi ini cukup besar sebenarnya untuk yang mempunyai diabetes ini ya, cukup sangat bermasalah sekali. Tapi mungkin insya Allah pada pagi ini saya akan sedikit memberikan pandangan, semoga dapat dijalankan dengan baik. Obatnya sudah diminum dengan tepat, kemudian asupan makannya dijalankan tepat, otomatis kita juga tetap harus menjaga dengan kalau di bidang saya mungkin dari gigi atau rongga mulut ya kita harus jaga dengan baik itu rongga mulut. Mungkin yang dibutuhkan tidak lama untuk menjaga ini, mungkin hanya 1 atau 2 menit, tapi itu sangat menentukan sekali untuk gimana gigi kita menjadi lebih baik, nyaman digunakan gitu ya. Mungkin kalau kita tidak ada gigi, saya yakin mengunyah pun sulit sekali. Mungkin hanya dikulum langsung masuk ke dalam langsung ditelan aja. Nah, itu sangat bisa bermasalah sebetulnya ya. Kemudian kalau kita giginya berlubang, kemungkinan akan timbul bau mulut itu. Ada infeksi, ada lubang, itu akan bau mulut sekali gitu. Jadi sebaiknya kita jaga jangan sampai kita terjadi lubang ya, lubang gigi ataupun infeksi. Kemudian kita tidak mengalami kehilangan gigi pada usia masih muda. Karena pada usia masih muda kita kehilangan gigi, pertama faktor pengunyahan akan terganggu, kedua estetika kita akan hilang gitu ya, akan cepat sekali kita akan kelihatan kalau kehilangan gigi depan estetik jelek, kalau gigi belakang kemungkinan kita akan kelihatan cepat peot gitu. Karena ini kan karena ruangan-ruangan itu hilang, jadi memang perlu diganti dengan gigi palsu, tapi kenyamanan gigi palsu tidaklah nyaman ya, tidak senyaman apa yang diberikan Yang Maha Kuasa. Tantangannya adalah ternyata dari beberapa literatur yang ada dan saya baca, bagi penderita diabetes mellitus ini sangat berhubungan erat dengan kelainan jaringan penyangga gigi. Jadi giginya itu memang rentan sekali bisa goyang gitu. Nah, inilah yang harus kita jaga, bagaimana supaya kita tidak terlalu cepat terjadi kegoyangan. Ini memang timbal balik. Jadi kalau kita punya DM, diabetes mellitus, kemudian ada kerusakan gigi, itu saling support. Kalau pas ada kerusakan dengan kita ada pembawa biasanya, walaupun gulanya normal, itu bisa mendadak bisa langsung naik. Gulanya sangat tinggi sekali. Nah, disitulah akan timbul masalah. Karena DM-nya gula darahnya cukup tinggi dalam tubuh,
akhirnya penyakitnya akan semakin berat gitu. Nah, jadi kita harus menjaga keduanya. Jadi gula darah dalam tubuh baik, infeksi yang ada dalam rongga mulut juga harus kita kurangi. Jadi ini penting sekali. Oke, saya langsung saja. Jadi penyakit gigi dan mulut apa aja sih yang paling kita patut waspadai dengan di rongga mulut? Ini sebetulnya dasarnya hanya sedikit, nggak banyak, cuman jadi merembet kemana-mana gitu ya. Pertama adalah kerusakan penyangga gigi. Kalau istilah kedokterannya periodontitis. Jadi jaringan gigi itu dibentuk oleh disangga oleh tulang, kemudian ada serat-serat yang memegang tulang dengan gigi pada bagian akar. Nah, itu yang paling sering dihadapkan untuk pada pasien-pasien DM yang akan diincar duluan tuh itu. Kemudian produksi air liur yang menurun. Kemudian abses ataupun rongga mulut bernanah. Nah, ini juga sering terjadi ya. Kita bahas satu-satu aja. Kerusakan pada jaringan periodontal ya, ataupun penyangga gigi. Gigi geligi kalau normal itu gusi itu akan menutup dengan baik, sangat baik sekali. Namun kalau dalam keadaan orang biasa, jadi kalau gigi itu bisa menempel dengan gusinya cukup baik melekat pada pertengahan daripada si gigi tersebut, panjang gigi dengan mahkotanya, dia menempel dengan baik dengan ada ujung daripada gusi tersebut. Ada gusinya. Nah, di gambar ini kelihatan ya. Tapi kalau pada orang normal, kemudian terjadi infeksi, dia yang akan dilakukan yang terkena infeksi dulu adalah bagian ujung daripada si gusi tersebut, atau istilahnya dengan gingivitis. Nah, itu ya, di ujung ini. Ini paling sering terjadi, itu namanya gingivitis. Jadi, biasanya kalau kita lihat, ada kemerahan di ujung gusi di antara ujung gusi dengan gigi. Nah, itu sering sekali. Nah, itu merah-merah biasanya anak-anak tuh kan dia sikat giginya terlambat, itu dia nggak lama akan terjadi kemerahan itu. Nah, kalau kita sikat gigi dengan baik, biasanya hilang. Bagus, sudah. Tapi buat para diabetes tidak cukup dengan itu. Ternyata mayoritas tidak terjadi gingivitis. Dia malah langsung masuk ke jaringan yang di bawah di daerah tulang. Jadi sudah tidak di ujung, dia langsung masuk ke dalam jaringan tulang. Nah, ini yang masalah problem. Nah, begitu dia masuk ke dalam jaringan tulang, apa yang dia akan dilakukan oleh bakteri tersebut? Dia akan merusak serat-serat kolagen yang ada pada jaringan pendukung. Kemudian dia akan menggerogoti si tulang tersebut. Akhirnya tulangnya yang tadinya utuh, di gambar ini jelas ya, di gambar sebelah ini sangat jelas, dia akan terkurang. Nah, apa saja hal-hal yang bisa mengakibatkan dia menjadi berkurang ataupun menyebar bakteri masuk ke situ? Pertama adalah plak. Kalau istilah plak, oke lah. Mungkin yang agak mudah karang gigi deh gitu ya. Plak itu kan sisa makanan dengan campur dengan debris, campur dengan bakteri. Anggaplah si karang gigi pun bisa membawa ada bakteri dalamnya. Dia kalau terus masuk ke dalam tulang, dia akan lambat laun akan mengurangi daripada si tulang yang ada. Kalau tulangnya makin habis, dia bisa akan lepas sendiri. Nah, kita sebagai orang yang mempunyai riwayat diabetes, sebaiknya menjaga hal ini. Jangan sampai terjadi ada karang gigi yang masuk sampai ke dalam di area tersebut. Jadi, kita harus sikat gigi yang baik. Nah, itu nanti akan saya jelaskan satu persatu bagaimana cara menghindari itu. Jadi, itu adalah bagian yang paling penting yang harus kita waspadai, di mana ada karang gigi masuk ke dalam daerah akar di bawah daripada si gusi. Nanti gusinya hilang, tinggal tulangnya habis, tinggal kelihatan gigi. Nah, seperti gambar yang depan, jadi akar giginya kan kelihatan panjang. Buat yang muda, kan sayang sekali kalau masih muda sudah lepas giginya ya. Jadi mungkin kita perlu waspada itu. Yang kedua adalah produksi air liur yang menurun. Ini memang saya belum mendapatkan kenapa kok produksi air liur jadi menurun pada beberapa pasien diabetes, tapi memang ini menjadi masalah besar dengan menurunnya air liur. Karena apa? Kita tidak bisa mengadakan self cleansing. Jadi gini, pada keadaan normal, Bapak dan Ibu, kalau makan dan minum, terus habis makan, kemudian kita tidur itu masih kalau air liurnya cukup banyak, dia tetap akan mengadakan pembersihan sendiri
alamiah dari si air liur kita. Satu, pertama, kedua, di dalam air liur sendiri tersebut ada zat-zat yang dapat membunuh bakteri yang patogen, yang istilahnya yang berbahaya buat tubuh kita. Nah, itu bisa dibunuh dengan air liur. Dengan menurunnya air liur tersebut, jadi kan kering. Kemungkinan ada yang rasa, aduh kok mulut saya panas ya. Nah, ini ya mungkin caranya kita mungkin banyak-banyak air minum juga sudah cukup baik ya itu. Yang kedua, resiko kedua adalah akan rentan terjadi infeksi karena kering kan, tidak ada pembersihan, tidak ada apa-apa, di situ mengendap terus sampai seharian. Nah, otomatis namanya bekas makanan, sisa makanan, apalagi bekas daging gitu nyelip, udah pasti sakit kalau nggak cepat-cepat dikeluarkan gitu. Jadi mungkin ini yang perlu harus kita waspadai. Berikutnya, nah ini yang sering terjadi juga, di mana dia bernanah rongga mulut kita atau istilahnya berabses. Ini bisa terjadi di mana saja. Mungkin kejadian ini juga untuk orang normal juga sama, bisa terjadi, sangat terjadi. Cuman yang jadi masalah untuk penderita diabetes ini kan berbahaya. Kalau giginya berlubang, kemudian timbul infeksi, gula darah naik, kita obati, si infeksinya sudah terjadi pernanahan atau istilahnya timbul nanah, itu bukan terus langsung berhenti, dia akan terus menyebar terus. Makanya gula darahnya harus cepat diturunkan. Makanya saya sering kalau di rumah sakit merawat bersama dengan dokter Dini atau dokter Heni, ada pasien-pasien dengan keluhan ada di gigi, gula darahnya tinggi. Nah, ini kami sering berkolaborasi di mana dokter Dini dan dokter Heni, dokter penyakit dalam, menurunkan gula darahnya, saya memperbaiki giginya, ya, infeksinya saya hilangkan. Nah, yang patut diwaspadai, kalau gula darah kita tinggi sekali, kemudian gigi berlubang, ataupun sampai timbul pernanahan, ini bisa menyebar kemana-mana dan mengancam nyawa. Jadi, alangkah baiknya kalau ada gigi yang berlubang, cepat dilakukan penambalan. Jangan dibiarkan, gitu. Atau kalau memang sudah jelek, cepat dicabut. Sudah tinggal sisa akar gitu. Kita punya penderita diabetes, udah cepat cabut saja. Karena kita bisa-bisa tidak tahu, gigi tidak ada apa-apa ya. Kok gula saya tinggi terus? Itu bisa saja memang karena dari dari infeksi tersebut memang terjadi istilahnya ya, timbal balik itu, gula darah tinggi, ada infeksi sedikit, tidak hanya rongga mulut sedikit, terjadi infeksi berat. Ada infeksi gigi sedikit, punya gula darah, naik juga gula darahnya, jadi akan timbal balik. Jadi saran saya sebaiknya kalau punya gigi yang kurang baik, cepat dilakukan tindakan lah, agar kedepannya tidak menjadikan masalah buat teman-teman semua yang sebagai penderita diabetes. Ini saya kasih contoh beberapa tipe orang yang mengalami infeksi ya, yang kecil-kecil ini, yang kecil-kecil. Jadi ada yang periapikal itu tulisannya, jadi hanya dari sekitar gigi saja, karena memang dari gigi berlubang. Kemudian ada yang hanya giginya itu yang di tengah. Kemudian ada yang memang dari seperti tadi yang jaringan pendukung. Nah, ini agak ada di daerah sekitar gigi juga. Nah, memang infeksi dari atas dia pasti akan turun ke bawah infeksinya. Satu lewat sini timbul nanah, nanti keluar timbul nanah. Satu lagi dari pinggir gusi juga keluar, timbul juga nanah. Jadi kita wajib membersihkan bukan hanya mahkota saja, tapi gusinya juga harus kita bersihkan. Karena apa? Kita menyikat gigi itu bukan tujuannya jadi gigi kita jadi putih, jangan. Kita berpikirnya bahwa rongga mulut kita sehat, itu tujuan kita. Jadi perlu dipahami bahwa kita sikat gigi bukan hanya sekedar mencingkat gigi yang bagian yang putih ada giginya, bukan, tapi gusinya juga harus kita bersihkan, karena kalau tidak itu lebih fatal. Karena kalau gigi berlubang masih bisa ditambal, tapi kalau terjadi infeksi dari gusi itu sangat sulit memperbaikinya, giginya sudah goyang. Jadi kami para dokter gigi itu, saya yang sering mendapatkan pasien-pasien begini, kesulitan juga, giginya tetap goyang gitu, walaupun sudah kita angkat si bakterinya, memang sudah tidak infeksi, tapi kan goyangnya akan tetap. Jadi alangkah, kecuali kalau kita menekan dibedah, kemudian dikasih dikasih tulang baru, mungkin akan punya kekuatan walaupun tidak optimum ya. Tapi alangkah bijaknya kita tetap mewaspadai kerusakan yang ada di gusi tadi, karena dia sifatnya bisa irreversible. Kalau hanya di gusi saja bisa kembali, tapi begitu dia sudah sampai kena tulangnya habis, itu tidak bisa kembali, sulit untuk mengembalikan jumlah tulang yang ada gitu. Jadi alangkah baiknya
pembersihan menyikat gigi itu jangan berpikir wah gigi saya supaya putih, jangan ya. Jadi kesehatan gigi dan mulut itu harus kita jaga secara optimal. Nah, kita sekarang mulai ke ini, ke bagaimana sih cara melipat gigi ini yang paling penting ya. Jadi membersihkan gigi ini harus baik dan benar. Baik itu caranya, waktunya, dan jenis sikatnya. Nah, nanti akan saya kasih contoh langsung. Memang saya sengaja live karena supaya bisa berinteraksi. Kemudian sebaiknya janganlah menggunakan tusuk gigi ya. Karena tusuk gigi itu diam-diam akan membuat celah antara gigi dan gigi itu gusinya akan turun. Sebaiknya pakai dental floss. Jadi benang gigi lah diselipkan ke situ. Itu jauh lebih baik dan lebih aman gitu ya. Kalau pakai itu apalagi kita punya diabetes, itu bisa turun dia ke bawah, semakin mudah mengakibatkan tergerusnya si tulang gigi tersebut. Kemudian jenis makanan nanti mungkin Dokter Ade akan menjelaskan semua. Cuman yang paling penting kita sebaiknya tetap berserat ya, karena akan membantu proses pembersihan gigi. Kemudian kita harus selalu kontrol gula darah. Mungkin itu tepatnya dengan teman-teman penyakit dalam yang lebih memahami dan yang expert. Jadi tetap selalu kontrol gula darahnya, karena kalau tidak juga akan timbul penyakit juga. Kemudian sebetulnya batasan kapan ke dokter gigi sebenarnya kita kontrol itu tidak ada batasan mau dapat menjaga kebersihan gigi kita dengan baik, nggak apa-apa. Yang penting memang betul-betul baik itu type up. Tapi memang yang enak itu ya 6 bulan atau 1 tahun sekali kita kontrol. Siapa tahu sudah ada lubang gigi yang kecil. Nah, kita cepat melakukan perawatan ditambal atau apa supaya kita tidak semakin berat sakitnya gitu ya. Nah, ini cara sikat gigi. Sebaiknya sikat gigi membentuk menyudut. Caranya tuh banyak sekali, tapi prinsipnya tadi kita membersihkan gusi dan antara gusi dan gigi plus giginya. Jadi kita buat sedikit menyudut 45 derajat sikat giginya. Kemudian pilihan sikat gigi itu sebentar ya, saya mau di live-kan saja. Mungkin ini ya cukup, saya akan live langsung ya. Ya, oke ya. Saya bantu dulu dari jenis sikat gigi. Jadi gini, sikat gigi itu bermacam-macam. Ada 3 jenis sikat gigi yang kita tahu ini. Kalau kita belanja ke supermarket atau toko itu ada 3 macam sikat gigi itu. 1 yang soft, 2 yang medium, 1 lagi yang hard. Jadi sebaiknya buat para diabetesi ambil yang soft ya. Ini ada tulisannya soft ya. Kita pakai yang soft saja. Karena apa? Kalau kita pakai yang atau paling tinggi, kalau banyak orang rasa tidak enak sikat giginya kalau tidak terasa banget ya. Oke lah pakai medium ya. Karena apa? Ini akan menjadi masalah kalau kita pakai yang hard. Kalau kita pakai hard, begitu kita sikat gigi, nanti ibu pasti dilihat deh, bapak-bapak, ibu-ibu, coba di gigi samping pasti ada cerung-cerung di gigi kita. Karena apa? Karena kita pakai hard, akhirnya kan bertahun-tahun kita sikat gigi, akhirnya terjadi cerung tadi, lekukan-lekukan yang ada di gingiva, di leher gigi. Nah, untuk mengurangi itu kita gunakan yang soft. Gunakan soft, pertama gusinya akan cenderung baik dan dia mudah masuk kemana-mana ke celah gigi. Memang rasanya beberapa orang rasa tidak afdol kalau nggak terasa banget dok. Nah, itu memang sudah biasa, tapi saya sarankan gunakan yang soft seperti yang ada tertera di sini Bapak Ibu ya. Oke, saya kasih contoh. Tadi saya sudah memberitahukan bahwa menyikat gigi itu harus ke bagian giginya dan gusinya. Nah, jadi kalau sikat gigi, jangan buru-buru sikat gigi mah. Ya, waktu 1 menit, 2 menit kan masih bisa kita selipkan. Jadi gunakan pelan-pelan saja. Contoh yang depan ya, yang depan kita sikat gigi begini. Miringkan aja. Kita miringkan begini. Nah, kita masukkan sedikit ke dalam gusinya sambil kita begini kan. Bisa, atau satu lagi yang paling menurut saya yang bagus buat teman-teman diabetes adalah digetarkan. Jadi digetar gini. Ini yang paling penting dan ini jarang sekali ada yang memberikan
penyuluhan mengenai ini biasanya hanya rolling gini, berputar gini atau yang begini. Buat teman-teman diabetes, saya sarankan menggunakan 45 derajat kemudian diginikan. Diketarkan saja. Tunggu sampai 20 ya sekitar 10 detik atau 20 terus sampai ke belakang. Kalau yang belakang sama dari sini digitukan juga, miring juga dihitungkan. Jadi sebagian gusi, sebagian sikat di yang putih ya di apa? Sebagian sikat di ininya di bagian gigi, sebagian sikat di gusi, dimasukkan sedikit kemudian diketar. Kalau dari depan gini ya, karena sulit. Kalau saya sendiri mudah. Nah, digoyang begini aja. Nggak usah gini-gini, Bapak Ibu. Itu sama saja. Yang penting kita membersihkan itu. Maka ada kotoran yang nyelip itu akan keluar sampai ke sela-sela itu. Terus pelan-pelan aja, terus sampai mengelilingi ini semua. Nah, memang yang bagus sih kita di depan kaca. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa lah, dirasa saja. Jangan pengen buru-buru karena keburu-buruan itu akan mengakibatkan nggak baik. Nah, nanti akan lihat Ibu. Pertama biasanya kalau dilakukan sikat ini berdarah. Mayoritas pasien-pasien yang ataupun orang-orang yang menyikat gigi, apalagi dengan diabetes, dia menyikat gigi ini biasanya berdarah. Biarkan saja nggak apa-apa. Nanti juga hilang. Terus disikat dengan baik, menyudut tadi ya, menyudut, kemudian diketarkan saja. Nggak usah, kalau mau ya hanya rolling gini. Nah, kalau sistem rolling gini, ini gusi dalamnya nggak kena. Karena kita bahaya untuk yang diabetes tadi, adanya sisa makanan yang ataupun bakteri yang masuk ke dalam antara gusi dengan gigi yang bagian dalam. Itu khas daripada diabetes. Jadi saran saya sebaiknya yang bergetar saja. Terus semua, yang sama yang atas dan yang bawah. Nah, untuk putihnya, kalau belum merasa putih, mangga silahkan dibersihkan sendiri. Kan kita harus menjaga kesehatan gusi dan gigi. Paling enggak, gusinya sudah bersih, sudah aman. Tinggal sekarang kalau gigi kita tinggal sikat aja, insya Allah itu akan menjadi hasil yang memuaskan. Kalau kita punya gigi baik, kita akan selamanya akan insya Allah bisa baik. Nah, kemudian waktu yang paling baik adalah sebetulnya paling penting nih hanya kuncinya ada di pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Itu kita harus sikat gigi di situ. Karena apa? Sebelum tidur, apabila kita sudah tidak ada sisa-sisa makanan, terjadinya gigi berlubang, infeksi ataupun fermentasi atau istilahnya pengendapan menjadi membusuk, itu terhindari. Nah, kalau kita biarkan, bayangkan sampai hampir 8 jam lebih, ada nyelip daging di situ, di dalam, bayangkan aja 6 jam nyelip atau 8 jam nyelip di situ, pasti akan menimbulkan masalah gitu ya. Mungkin itu dari saya. Mangga Dokter Dini sedikit wawasan, semoga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.